Dan ngenolnya kalau sudah saya segitu nggak langsung del, Mas. Kita pahat samping kanan samping kiri, kita sisakan kambium depan belakang itu. Nanti pahatan itu kita udah nutup, kita kerok terus benar-benar sampai bulat baru del. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Jiji di channel Jiji Bonsai, jalan-jalan bonsai. Dan pada video kali ini Sobat Bonsai, kita masih bersama Om Marian Saka, jalan-jalan dan berburu ke Lampung Tengah, ke tempatnya Kak Tanto. Nah Sobat Bonsai, kali ini kita mau bahas pohon asem ini Kak ya. Asam Jawa. Asem, ini asem apa kepengenannya Om Marian banget ini, kriwal-kriwal kayak rambutnya pokoknya, kayak favorit ya. Kriwal-kriwal kayak gini ya. Langsung aja ini Om Marian, kira-kira apa yang mau ditanya ini? Ini paling pertama, proses ini dari cangkok atau dari biji? Oh ini gimana Kak Tanto ini? Ini dari pohon ini dari cangkok atau dari biji Kak? Ini dari biji. Dari biji. Sebesar ini lah Mas. Besar ini. Oh dari gitu ya tanamnya ya. Sudah saya gerakin, saya taruh polybag kan, terus saya lepas polybag, saya taruh sini. Dari biji sampai sekarang berapa tahun Mbak? Ini kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Luar biasa. 3 tahun cu. Ya. 3 tahun kayak gini dari biji. Ini size-nya nih. Besar ini. Ini Cakep. besar. Lebih gedean ini dari pahanya Om Marian yang jauh banget. Besar perut saya Ini kayak tangannya aja nih mana. Ampun banget. Dari biji. Dari biji Kak Tanto ya. Jadi dari biji itu langsung di apa di? Iya, saya gerakin kayak pakai kawat itu, terus saya taruh di ground, saya lepas ininya apa polybagnya. Polybagnya. Ini mau saya pindah kok Mas. Ini ya. ini Pindah ada belakang. proses Saya cangkok Cangkok akar. akar ya, sudah cangkok akar ya. Ini pertimbangannya udah siap diangkat atau lahannya ada pakai lain atau apa? Iya Mas, lahannya mau saya bangun paving Mas. Oh ini ya. Jadi terpaksa harus saya pindah ke belakang. Oh tapi tetap di ground ya, bukan di atas Tetap pot, di Kak? ground. Ini mau saya diameter sekitar 1,30 meter. 1 meter Baru kita 30. 1 meter Ampun, mau jadi Mau apa saya. ini bahan ini nanti? Bisa ini jadi badan ini. Ya, ini kan ini akar ini. Sebenarnya akar dari sini. Awalnya gitu ya. Cuman saya program. Ini melintir-melintir ini bukan tidak diprogram. Jadi saya sengaja saya program melintir-melintir begini. Ini akar yang saya arahkan. mainin. Oh gitu Kak ya. Jadi saya bikin alur. Ini akar. Ternyata akar asam pun bisa nyatu kayak pikes ya. Ya, yang penting dia kan tingkat kesuburannya ya tadi medianya ini pasti dia nanti saling berhimpitan. Oke. Cuman kalau ngerakin batangnya ini saya nggak terlalu padat melintirnya, agak renggang gitu karena untuk jangka panjang. Jangka panjang karena memang Ternyata besarnya sudah mepet kayak gini. oke. Ini dulu padahal waktu kita wiring awal emang Jaraknya jauh-jauh spasinya berarti jauh Kak? ya. Jauh, pastinya jauh. Iya, Cuman 3 kali gerakan Udah aja. rapat. Sekarang udah rapet. Apalagi kalau diameternya nanti mau semeter 30 Kak. Iya. Berarti artinya kalau kita mau bikin lebih besar, spasinya harus lebih besar. Lebih besar lagi Kak? Iya, lebih renggang lagi, lebih itu lagi. Ini kan apa teknik pahatan ini kan apa ya, selain membuat alur, Ya. membuat kesan tua, Santua. ini juga untuk apa ya, untuk menghambat saling berhimpitannya ini. Oh gitu. Ini kalau nggak saya pahatin dia semakin padat, semakin nempel lagi, nyatu lagi, nggak kelihatan alur gerak. Alurnya Kak ya. Ini penegasan kayak terpelintirnya lebih Ya, dramatis ya. iya, bikin alur namanya seperti itu. ini dia nggak ganggu pertumbuhan atau kesuburannya, ada ganggu. Enggak, asam Jawa bandel. Bandel. Asam Jawa. Cuma kan syaratnya kita mahat seperti ini harus benar-benar pohon full, Pohon full. pohon sehat, utuh, maksudnya pohon ya. utuh. Belum Jangan cutting. pasti penggel terus kita Bikin alur. pahat, jangan. Itu konsekuensinya matikah atau lama sembuh? Lama, Lama sembuhnya lama. Nutup kambiumnya ini lama. Lama. Beda halnya kalau misalkan pohon asem ini
utuh kita pahat 2,5 bulan udah keluar kambium. 2 bulan setengah ya? 2 bulan setengah. Nah kalau saya kan kebetulan yang banyaknya saya waru Kak. Kalau waru sedikit banyaknya saya udah praktek, jadi saya tahu kekurangan kelebihannya. Kalau untuk asam kan emang saya masih nol, saya nggak punya programan asam. Terus saya ngeliat pohon ini saya tuh tertarik banget. Sama Mas, kambiumnya juga sama seperti waru. Tapi selama pohon ini utuh loh. Ya. Jangan ada penggelan. Kalau istilah kata ini kita sebutnya pohon los ya. Ya, los. Ini juga nanti saya pakai ini. Ini yang di bawah itu, Iya, saya kecil itu pakai. ya. Ini juga nanti saya gerakkan seirama dengan akar ini. Jadi nanti saya gerakkan lagi. Jadi pohon ini nggak pecah di atas aja, tapi di bawah juga nanti ada pecahan, ada gelombang. Nanti kita gelombang lagi. Bisa kasih gambaran ke depannya Kak, kira-kira pohon nanti ilustrasinya bakalan kemana sih nanti? Ini nanti kan kalau sudah pas di angan-angan kan saya nol segini nih. Nolnya segini. Segini. Nanti kita ambil terusan lagi, ambil 2 cabang. 2 cabang. Satu ke arah sini untuk back. Ya. Satu yang di pinggir sini ke arahin lagi untuk arah top. Top nanti di sini. Oh, topnya di situ. Top di sini. Nah, ini kita lanjutin ke sini. Terus nanti ada semi top di bagian sini yang ini. Oh, gitu. Jadi pohon ini nggak hanya pecah di atas, tapi nanti di bawah juga kita kasih pecahan lagi. Ini tetap kalau maksudnya kalau pohon seperti ini gayanya apa Kak? Ini kalau di apa ya, di dunia bonsai ya. Di dunia bonsai ini kan kalau kita kan terkenal biasa ekstrim ya, segala macam. Cuman kalau pada dasarnya konsep saya tetap senatural mungkin pohon ini. Sekalipun dia badannya mentir, tapi tetap saya nanti bikin kanopinya senatural pohon di alam. Pohon tropis ya? Iya, gitu. Jadi batangnya saya ekstrim mungkin, cuma nanti Kanopi kita tetap saya bikin senatural. Pohon-pohon bergaya tropis. Iya, gitu. Kalau badannya kan badan-badan ekstrim. Bahan ekstrim. Tapi kan kanopi kan selera kita. Kita mau bikin ekstrim kan juga bisa, atau dibikin natural juga bisa. Tetap kalau mau ke arah gaya ya gaya slanting. Slanting ya. Gaya slanting. Kalau alirannya bisa ini. Ya, Kita ambil aliran ekspresionis bisa banget. Bisa banget karena badannya udah mendukung. Betul. Kanopinya kita bikin ekspresionis lagi. Bisa. Tapi kalau kembali ke gaya ya tetap saya bikin slanting. Slanting. Nggak mungkin toh ini formal. Iya, Iya. betul. Betul. Gitu. Ini kalau orang itu kan bilang pohon yang umumnya dikenal sama orang itu gaya-gaya formal, informal tadi gitu kan. Kalau yang untuk gaya-gaya seperti ini kan masih jarang gitu. Jarang. Ya kalau di kita masih jarang pembuatnya jarang. Makanya di sini kan saya juga kadang-kadang sama kawan juga saya berbagi. Ayo kita bikin bahan yang gerak, yang ekstrim gitu. Jangan jadi, yang kaku aja lah gitu ya. Jadi di kebun formal gitu kan. Di kebun tuh nggak hanya satu dua varian aja, tapi banyak jenis, banyak gaya. Lebih apa ya? Lebih nikmat. Betul. Karena lama-lama juga bosan kayak kalau kita main informal aja ya. Ya kalau itu kan selera. Selera. Tapi kalau lebih baiknya kita bikin pohon itu nggak hanya satu gaya. Kalau pohon-pohon seperti ini nih, kalau saya pribadi ya, kalau udah material yang bahannya seperti ini, imajinasi tuh bisa, imajinasi gila-gilaan itu bisa keluar ya. Bisa kemana-mana ini bakal bisa bikin. Ini nggak ketebak ini, pohon ini besok mau kemana kalau beliau nggak ngejelasin, saya nggak tahu pohon ini mau jadi apa. Iya. Yang bakalan tahu cuman yang bikin aja. Kalau pohon formal saya tahu. Tangan satunya masih kurang besar. Oh iya. Itu saya tahu. Tingkat idealnya ya. Belen. Saya nggak tahu nih finishing seperti apa, saya nggak tahu. Kalau proses tetap kita samakan kayak kita program pohon-pohon formal, informal. Untuk apa? Untuk supaya semua imbang, semua balance. Misalkan masih kurang pembesaran cabang pertama keduanya, kita walaupun dengan gaya se-ekstrim ini kalau bisa tetap terprogram sesuai yang biasa dipakai. Anatomi pohonnya tetap harus diprogram. Biar apa ya? Lebih kokoh. Ya lebih greget. Iya, lebih greget secara nominal juga beda. Betul. Ini pohon kalau ke program itu tetap beda nominalnya. Yang penting ke program. Intinya ya program. Betul. Kalau tahapannya apa sesuai lah jalan ya pasti akan lebih maksimal lah Kak ya. Iya. Karena kalau kembali ke gaya itu kan cuman rasa sih. Aliran itu cuman rasa.
Betul. Tapi secara kualitas itu tetap harus diprogram. Betul, Ya kan? betul sekali. Kalau masalah gaya, satu pohon ini ada 100 gaya, ibaratnya ada 100 aliran kan gitu. Ini bisa di informal kanopinya, terus bisa di slanting kanopinya, atau ini bisa dibikin aliran ekspresionis, surrealis juga bisa. Bisa. Iya, karena emang geraknya ada iya. Jadi semua gaya itu bukan patokan lah. Yang intinya itu yang lebih condongnya itu keprograman itu tadi. Gimana kita menyuguhkan pohon biar banyak berkualitas, tentunya lewat program. Jadi nggak serta merta hanya formal aja yang perlu detail programnya. Enggak, semua harus detail. Semua program. Ya, pohon seperti ini menurut saya malah rumit. Menurut saya malah rumit ya. Kalau ya semua pohon sih rumit, nggak ada yang mudah sih, nggak ada yang mudah. Cuma kalau tahapannya, kalau pohon-pohon seperti ini kalau saya pribadi banyak tantangannya gitu loh. Kalau saya di Waru kita bikin bisa terpelintir seperti ini, terus luka-lukanya ini hampir nggak kelihatan itu banyak faktornya yang bikin dia gagal tuh banyak. Yang pertama, pas habis kita mecah dilalahnya malamnya hujan. Nah ya, busuk itu mati, kulitnya ngelupas kan otomatis. Pas kapan udah kita pecah, pas kita nggak kena hujan, kulitnya aman, pas kita pelintir kadang lupas dari kulitnya. Jadi bisa sampai tahapan seperti ini awalnya tadi Kak Ranto bilang dari sebatang ini ya, dari biji dikawat ya, digerakkan, digerakkan 3 kali putar aja. spasinya agak jauh. Hasilnya pun bisa seperti dipecah. Padahal ini nggak dipecah ya? Enggak. Asli ini ori gerak. Ini paling cuman karena kesan kelihatan pecah karena saya pahat. Sekarang pahat aja ya. Iya. Dari sini yang dapat saya simpulkan, kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang berbeda. Nggak harus semuanya dengan teknik yang satu-satu itu. Gitu. Ternyata hasilnya pun sama gitu. Sangat-sangatlah efektif. Ya, teknik masing-masing lah ya. Sebenarnya tujuannya juga sama. Nah, dari sini ini nanti kita pulang, saya mau beli asam di warung. Mau saya semai ya. Kalau enggak asam punya bini aja, tapi nanti paling marah-marah kan nyari asamnya kemana mau masak hilang. Ya. Ini 3 tahun. 3 tahun. Saya bikin ini kan 3, Mas. Beli yang buat pohon kayak gini. Yang 2 di belakang. Ya sebesar ini juga. Cuman belum saya treatment lagi. Karena memang masih banyak kesibukan. Tapi sudah saya ini. Dan sebesar ini juga. Nanti di momen berikutnya lah. Oke, nanti momen berikutnya kita review juga kan ya. Bisa. Nah, ini tadi kebetulan kita udah dapat bocorannya. Bahannya dibuat dari biji, diwiring dari kecil. Terus yang paling utama itu kesabarannya mungkin. Iya, Mas. Kita menunggu 3 tahun ya. Itu kalau kita nggak sabar, ya kita putus asa mungkin. Iya. Banyak nggak jadinya, Mas. Banyak nggak jadinya. Ini target berapa tahun, Mas? Kak Ranto, target. Intinya kalau sudah diameter 130 baru mulai saya nol. Baru di nol. Saya nol. Wow. Dan ngenolnya kalau sudah saya segitu nggak langsung del, Mas. Kita pahat samping kanan samping kiri, kita sisakan kambium depan belakang itu. Nanti pahatan itu kita udah nutup, kita kerok terus bener-bener sampai bulat baru del. Artinya berarti dia nggak langsung dipotong habis Kak ya? Enggak. Jadi kita tahap. Nanti kambium yang dari sini itu jalan kebantu karena tarikan yang atas ya. Oh, ilmu baru itu. Makin nanti kambium yang kita pahat itu semakin bulat tebel. Nah, kayunya kita dalemin lagi. Pahat lagi. Sampai bener-bener kambium itu ke arah tengah. Sampai ke arah tengah. Baru tinggal berapa ini baru des. Jadi begitu kita nol, pohon udah nutup. Jadi nggak bakal mundur lagi Kak ya? Iya, nggak akan mundur lagi. Bahkan asam ini biasanya dengan potongan ada kambium nutup. Kambium itu ada mata tunas. Ada mata tunas ya. Itu istimewanya ya. Wah, dapat ilmu baru juga kita nih, berarti bagaimana cara ngenolin pohon. Minimalis risiko. Minimalis. Ya. Terus, nah ini kan saya ngeliat cangkok akar. Nah ini cangkok akar untuk asam ini minimal bisa kita angkat berapa tahap? 1 kali tahap atau ada tahapan lagi? Kalau saya biasa 1 kali. 1 kali aja. Jadi misalkan pohon ini ada akar dominan 4. Ya. Saya sisakan 1 yang nggak saya cangkok. Oh gitu, jadi 3 dicangkok. Nah begitu 3 bulan kita cek akar serah itu udah berjalan baru angkat. Posisi pengangkatan Kak?
bungkusan dilepas atau di? Enggak, tetap kita usahakan jangan sampai gerak. Jangan sampai gerak. Iya. Kita potong yang enggak kepotong itu, baru angkat pelan-pelan. Nanti kita tanam plastik-plastiknya lagi ya, sampai dia subur lagi mungkin bisa. Lebih amannya begitu, Tapi saya enggak begitu. Saya terapkan di media langsung saya bongkar. Tapi ya pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan sampai medianya nanti buyar Kak ya. Iya, minimal akarnya enggak putus. Minimal akarnya putus. Tapi ya pelan-pelan. Gitu. Nah, 3 kalau bulan. kita sendiri cangkok batang asam butuh waktu paling cepat itu kan 3 bulan baru berakar. Itu sama nggak seperti kita cangkok akar? Sama Seperti itu 3 bulan. 3 bulanan juga ya. 3 bulan. Ini kan masih berjalan 2 bulan. Kemarin saya cek akarnya masih keluar, cuman enggak besar-besar, masih kecil. Masih warna putih gitu. Amannya Warna coklat. Coklat ya. Udah banyak gitu. Baru. Aman sih sebenarnya kalau asam Jawa mau ngangkat itu asalkan kita sabar nunggu proses cangkokan kayak gini, mau sebesar apapun tetap hidup gitu. Hidup ya. Itu kendalanya di situ, Pak. Asam Jawa itu orang itu ngeri-ngeri sedap. Iya, karena nggak di treatment ini kan. Langsung gali aja. Iya. Ya resiko. Tapi kalau di treatment kayak gini aman. Aman nggak ya? Ada lagi Kak, saya tanya ini. Ini kita melenceng dari perbincangan kita sekarang nih. Yoi. Kita bahas tentang pohon loa. Loa itu kan disetek Hidup. Cuman ya kadang suka heran itu. Kita udah diprogram, udah sampai perantingan, Cangkok akar. kadang bisa rantingnya itu bisa mati. Mundur. Bisa bahkan sampai mati total. Gitu. Oh gitu ya. Itu kasus itu sering terjadi di loa tapi yang udah program. Kalau Sudah yang kita nol baru dongkel, kita tanam Malah aman ya? Aman. Itu udah meranting. Cangkok. Cangkok akarnya cuma sekali, biasanya mundur. Gini aja, mending kalau loa itu kita seperti kayak cangkok akar, ya potong kan yang dominan, kita sama-sama bungkus juga. Tapi belum nyampe dia keluar serabut. Kan potongan itu kan sebelum keluar serabut kan pasti kambium kan, Ya, nongol kan. Ya. Nah sebelum akar itu nongol, angkat. Oh itu gitu malah Kak ya. aman. Lebih aman. Cemara udang juga begitu. Kita cangkok akar ke cemara udang. Jangan Tapi sampai jalan aja ya. Minimal jangan sampai terlalu tua akar itu baru kita angkat. Kalau udah ketuaan putus resiko. Oh, dia resikonya itu ya kalau dia gerak putus itu Kak ya. Kayak sianci, loa. Kita mau cangkok akar, ya kan? Tetap dibungkus sama dibungkus halnya. Tapi ketika dia sudah keluar banyak akar, itu malah biasanya resikonya tinggi. Tapi kalau masih ngejentol gitu aja, kambium jalan belum keluar serabut, itu malah lebih aman. Lebih aman. Langsung diangkat. Ya kalau untuk sianci itu dongkelan, kita nol akarnya, kok susah hidupnya kenapa itu? Ya itu. Kalau misalkan kepepet kita sianci itu misalkan kita ini harus dibongkar nih. Kalau enggak ini kita apalah alasannya. Langsung aja bongkar sama tanahnya. Sampai rumah kita bungkus pakai karung. Kuat di situ. Sudah taruh di tempat dingin. Jangan ditanam dulu. Sekitar 2-3 bulan biarin di situ, kita siram di situ. Sudah keluar tunas baru kita tanam. Jadi jangan habis gali langsung tanam, jangan. Itu beresiko sekali ya. Beresiko. Mending kita bungkus pakai karung rapat, kita teduhkan, sudah. Sampai benar-benar dia nanti sudah tunas panjang-panjang ukuran 2 bulan baru kita mulai tanam. Loa juga begitu. Kalau misalkan kita takut resikonya begitu. Nah, balik lagi Kak Tanto ke pohon ini Kak. Tantangan dari perawatan pohon ini sendiri apa Kak? Atau hamanya gitu Kak? Oh iya. Pohon asem ini Kak. Selama saya nanam pohon ini, alhamdulillah sih nggak ada mau hama atau Nggak ada ya? Nggak ada. Ngedrop atau musim pun nggak ada. Oleng-olengan nggak ada ya? Nggak ada. Tak tahu kalau kawan-kawan. Kalau pohon ini karena asem dia mungkin nggak mau ya. Terus daun-daun nggak ada penyakitnya? Makanya gini loh, semua sih, kalau saya sih semua, setiap kita mau menanam pohon, saya tabur puradan, mau pohon apapun, gitu. Itu akan jangka panjangnya lebih aman. Tabur di atasnya aja Kak ya? Iya, kita kasih puradan itu aja. Banyaknya? Ya kita kira-kira lah, mungkin kalau untuk pohon ini 1 genggam aja taburin. Gitu. Itu di awal aja Kak atau rutin ada berapa bulan sekali Kak? Kalau saya setahun sekali. Setahun sekali ya. Yang di ground. Puradan yang kayak butiran itu ya? Iya, yang ungu. Itu taburin aja. Nah, kalau misalkan pohon-pohon besar kayak beringin segala macam, kita mau eksekusi,
2 bulan 3 bulan sebelum dieksekusi kita tabur puradan dulu, tanam di pinggiran melingkar itu. Yang sebelum buat tempat barunya dia? Iya, termasuk yang pohon yang mau digali. Itu sebenarnya buat apa sih Kak sebenarnya? Ya itu kan untuk menghambat penggerak batang juga masuk di situ. Oh gitu. Iya, penyakit lewat dalam ini ya. Hama-hama yang bahaya kita inginkan ya. Hama yang lewat dalam ini yang lewat dalam yang bahaya. Di luar kan kelihatan. Iya iya betul. Oke lah. Siap. Mungkin itu aja ya Om Marian ya, kita kali ini ya. Puas sekali ya. Makasih banyak ini. Ya. Anto, semoga nanti bermanfaat. Oke Sobat Bonsai, sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam hormat dari saya dan salam suatu hobi.